Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kerapuan manusia menunjukkan bahwa manusia tidak bisa terlepas sepenuhnya dari Allah. Manusia pasti senantiasa membutuhkan Allah dalam berbagai tahapan hidupnya. Kerapuan manusia yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga harus bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Allah menciptakan manusia dari debu tanah sebagai simbol kerapuhan yang menjadi hal inti dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah pula lah yang menyediakan kesempatan kepada setiap umatnya yang mau bertobat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 ditunjukkan kepada kita bagaimana kerapuhan manusia menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa memungkinkan adanya pertobatan yang harus ia lakukan guna memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kisah anak yang hilang dalam Injil secara jelas menunjukkan bahwa manusia itu rapuh dan seringkali jatuh dalam dosa. Hal ini pula menegaskan arti penting pertobatan. Pertobatan yang datang setelah manusia jatuh ke dalam dosa senantiasa memperbaiki relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Allah memberikan manusia kebebasan dalam menjalani kehidupannya. Allah pula lah yang senantiasa dengan penuh cinta menantikan manusia kembali kepadanya bila manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Sejauh manapun manusia berdosa, Allah tetap menerima kembali manusia yang bertobat. Cinta Allah kepada umatnya tidak dapat dibendung oleh apapun. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil ini diberi judul Kisah Anak yang Hilang. Namun, sebenarnya kisah tentang Bapa yang baik hati, Bapa yang maha murah hati dan mengampuni. Konteks perumpamaan Yesus ini disampaikan ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut, tidak setuju karena Yesus bergaul dan makan bersama orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Kisah sang anak bungsu dalam Injil Lukas menggambarkan situasi manusia di hadapan berbagai hal-hal duniawi yang senantiasa menawarkan berbagai kenikmatan. Manusia memang memiliki kecenderungan alamiah untuk berada pada situasi yang baik atau situasi yang senang-senang saja. Dan hal ini bila tidak diperhatikan secara baik menjadi sesuatu yang berbahaya. Kecenderungan alamiah untuk berada pada situasi yang baik-baik saja dengan berbagai tawaran hal-hal duniawi inilah yang bisa menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Anak bungsu dalam kisah Injil jatuh dalam dosa karena ia salah dalam memanfaatkan atau mengelola berbagai harta yang ia miliki. Kesalahan atau faktor utama yang menyebabkan ia jatuh ke dalam dosa adalah sikapnya, bukan harta atau barang-barang duniawi. Segala sesuatu termasuk barang-barang atau harta yang ada pada manusia sejatinya bertujuan baik. Hanya bergantung bagaimana manusia memanfaatkan atau mengambil sikap yang tepat dengan semua harta yang dimiliki. Sebenarnya yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa itu ialah sikapnya yang salah dalam memanfaatkan harta yang ia miliki. Bukan harta yang ia miliki yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan si bungsu dalam dosa akhirnya membawa si bungsu pada kesadaran akan sengsaranya berada pada situasi dosa atau berada dalam keadaan dosa. Dosa yang ia buat telah menyengsarakannya dan menjauhkannya dari ayah serta berbagai hal baik yang sebenarnya bisa ia peroleh dengan mudah.
Dosa yang manusia lakukan pada akhirnya membawa dampak buruk pada manusia itu sendiri. Berbuat dosa itu dapat dikatakan sama dengan membangun penjara yang keji untuk diri sendiri, di mana penjara itu penuh dengan siksaan dan penderitaan. Jelas terlihat dari kisah si bungsu bahwa penderitaan manusia bukan diberikan oleh Allah, tetapi merupakan akibat dari kesalahan manusia sendiri. Sadarnya si bungsu akan sengsara dosa, akhirnya menghasilkan niat untuk bertobat dari si bungsu. Si bungsu pun tidak hanya berhenti pada niatnya, tetapi benar-benar berusaha untuk kembali kepada bapaknya. Inilah awal dari pertobatan, yakni adanya kesadaran dan kemauan untuk kembali kepada jalan yang benar. Harus diperhatikan bahwa yang terpenting dalam proses pertobatan ialah kesadaran akan dosa yang telah dibuat, bukan hanya karena merasakan berbagai penderitaan atau kesengsaraan akibat dosa. Kita sudah berada pada ketidaknyamanan akibat dosa. Manusia memang harus segera beralih dari situasi itu. Peralihan dari situasi yang tidak nyaman karena dosa itu bukan kepada situasi yang baik tanpa hal-hal yang harus diperhatikan, tetapi harus ada kesadaran bahwa tetap berusaha untuk bisa berubah dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertobatan atau kembalinya si bungsu kepada bapaknya dan bapaknya dengan terbuka hati kembali menggambarkan Allah yang mengasihi seluruh ciptaannya, dan pintu pertobatan terbuka lebar bagi siapapun yang mau bertobat. Kita ingin dihantarkan pada suatu pengertian bahwa Allah adalah kasih. Tuhan tidak ingin bahwa segala yang diciptakannya itu hilang. Allah akan senantiasa menantikan anak yang hilang itu untuk kembali kepadanya. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan Tuhan, namun Ia akan senantiasa menantikan kepulangan kita. Itulah kasih setia Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi semua orang di bumi. Allah meloloskan Niniwe yang jahat dengan membuat mereka bertobat. Allah tidak menikmati kematian orang fasik. Kesabarannya sangat panjang karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah bukti dari kasih Allah. Allah menginginkan yang terbaik bagi ciptaannya. Kemudian kasih Allah yang besar itu menjadikan pintu pertobatan terbuka lebar. Sejauh manapun kita berdosa, Allah tetap akan menerima kita kembali. Titik balik si anak bungsu adalah saat ia menyadari keadaannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan murah hati. Si bungsu yang meminta pembagian harta warisan dan pergi menghabiskannya sampai hidupnya menderita, menyadarkan dirinya akan Bapa yang berkelimpahan kasih, sayang, dan kebaikan. Ternyata menjauhkan diri dari kebersamaan dengan Bapa sambil terus jatuh dalam gelapnya dosa, membangkitkan kesadaran baru untuk kembali. Ia menyadari keadaannya sebagai orang berdosa. Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ini merupakan suatu ungkapan hati penuh penyesalan. Dan yang terjadi selanjutnya adalah bangkitlah ia dan pergi ke Bapanya. Kemauan dan keberanian untuk bangkit dan pergi kepada Bapa adalah suatu sikap tobat yang luar biasa. Sikap ini harus menjadi sikap setiap orang beriman, sikap kita. Ketika kita jatuh dalam gelapnya dosa, jauh dari Bapa dengan segala kelimpahannya, maka kita pun harus berani bersikap seperti si bungsu itu. Menyadari keberdosaan, berani bangkit dan kembali ke pangkuan Bapa. Tanpa kesadaran, kemauan dan keberanian untuk bangkit dan kembali, kita akan terus tenggelam dalam gelapnya dosa yang tak pernah berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perumpamaan anak yang hilang,
terdapat juga satu tokoh di sana, yaitu si anak sulung. Sikap anak sulung mau menggambarkan kecenderungan manusia yang sulit untuk menerima pertobatan orang lain. Sikap anak sulung dan tanggapan ayahnya atas sikap si sulung itu mau menegaskan bahwa manusia harus berusaha untuk mengikuti sikap Allah yang senantiasa menerima setiap orang yang mau bertobat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari dijumpai orang-orang yang tidak bisa menerima sesamanya yang sudah jatuh untuk kembali kepada keadaan yang lebih baik. Ada keegoisan dalam diri manusia untuk berada pada situasi yang aman sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ada keegoisan dalam diri manusia untuk berada pada situasi yang aman sendiri. Injil hendaknya menjadi pelajaran berharga yang harus diikuti setiap orang. Sesama manusia juga harus bisa saling menerima satu sama lain, baik dalam keadaan berdosa maupun ketika seorang itu hendak bertobat atau kembali kepada jalan yang benar. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, pertobatan adalah model relasi atau hubungan antara Allah dengan umatnya yang sangat spesial. Pertobatan menjadi penting dalam kehidupan umat Allah karena manusia tidak menjadi sempurna dengan sendirinya, melainkan menjadi sempurna dalam relasinya dengan Allah. Tobat tidak hanya dan tidak cuma sampai pada penyesalan, tetapi harus bangkit dan kembali kepada Bapa, yaitu kembali memulai hidup baru dalam semangat baru. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, karena Allah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya kita, yang melupakan semua hal dan semua salah dalam dosa kita. Dialah Bapa yang marahim, Maha Pengampun, penuh belas kasihan. Hendaknya sebagai umat Allah kita bisa meneladani sikap Allah yang senantiasa mengampuni sesama dan bisa menerima sesama yang hendak berubah atau kembali kepada jalan yang benar. Amin. Semoga